Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldim Hakim Khairul dari kelas Cyber Security Operations Cisco FGA 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan atau mencoba mempraktikkan lab 10.6.7 yang berjudul Using Wireshark to Determine HTTP and HTTPS Traffic. Jadi di sini kita memiliki dua objektif. Yang pertama, pada bagian pertama adalah menangkap dan melihat lalu lintas dari HTTP. Nah, bagian kedua kita akan menangkap dan melihat lalu lintas dari HTTPS. Oke. Jadi latar belakang dari lab ini atau skenario-nya ialah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan sebuah protokol pada aplikasi layer yang menyajikan data melalui web browser. Nah, dengan HTTP tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi tersebut. Nah, sementara dengan menggunakan HTTPS, enkripsi pada data digunakan melalui algoritma matematika. Jadi, algoritma ini akan menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang kita pertukarkan atau kita komunikasikan. Hal ini dilakukan melalui penggunaan sertifikasi yang dapat dilihat nanti di lab ini. Nah, terlepas dari HTTP atau HTTPS, disarankan atau hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang Anda percayai atau yang kita percayai. Jangan hanya karena situs web menggunakan HTTPS tidak berarti web tersebut adalah situs yang dapat kita percaya, karena pelaku ancaman atau hacker biasanya bisa saja menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Nah, jadi pada lab ini kita akan menjelajahi dan menangkap lalu lintas HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Adapun sumber daya yang kita perlukan pertama adalah virtual machine dengan stasiun CyberOps Workstation. Nah, setelah itu koneksi internet. Ya, seperti terlihat koneksi internet tersambung dan kita telah menginstal CyberOps Workstation. Selanjutnya, untuk instruksi, pertama-tama kita akan melihat pada bagian pertama dahulu. Pertama-tama kita akan menangkap dan melihat lalu lintas dari HTTP. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan TCP dump untuk menangkap konten lalu lintas dari HTTP. Nah, kita akan menggunakan beberapa opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file packet capture atau picket file. Nah, catatan ini nantinya akan dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang dapat membaca file pickup. Ya, termasuk adalah Wireshark itu sendiri. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama kita akan memulai dulu virtual machine seperti yang telah ada di bagian kiri, dan kita akan masuk kepada terminal stasiun CyberOps Workstation-nya. Kita klik start. Kita akan menunggu sampai untuk beberapa saat sampai kita bisa masuk ke dalam menu login dari CyberOps Workstation-nya. Nah, di sini telah muncul tampilan untuk login pada menu CyberOps Workstation-nya. Kita akan memasukkan untuk nama pengguna adalah analis dan nama kata sandi password adalah CyberOps. Lalu kita login.
Setelah login, kita akan ditampilkan tampilan dari CyberAuth Workstation-nya seperti yang kalian tampilkan ini. Untuk langkah kedua, kita akan membuka terminal dan memulai tcpdump. Di bagian paling bawah, kita akan membuka terminal. Lalu untuk pertama-tama, kita akan memasukkan perintah IP address pada terminalnya. Kita ketikkan saja IP address, lalu kita oke. Di sini kita dapat melihat beberapa interface dan alamat IP yang ditampilkan pada output IP address. Seperti di sini kita dapat melihat interface INP0S3 dengan alamat IP 4 adalah 10.0.2.5/24 dengan loopback atau linknya adalah 127.0.0.1/8. Oke, selanjutnya untuk langkah yang C, saat berada di aplikasi terminal, kita akan memasukkan perintah sudo tcpdump -i np0s3-s 0-w httpdump.pickup. Jadi kita akan memasukkan langsung saja di terminal, kita akan mengetikkan sudo tcpdump /i inp0s3-s 0-w http dump.pickup. Oke, kita klik, lalu kita akan memasukkan password untuk analis pengguna, yaitu CyberOps. Nah, oke, di sini telah muncul pesan bahwa tcpdump telah mencatat lalu lintas pada interface INP0S3. Nah, jadi untuk pengetahuan saja, ada beberapa perintah atau komen melalui tcpdump yang akan berfungsi untuk mencatat lalu lintas jaringan pada interface INP0S3. Nah, pertama ada -i. Perintah ini sebenarnya berfungsi untuk menentukan interface. Jadi kita akan menentukan tcpdump yang akan kita gunakan untuk menangkap lalu lintas untuk semua lalu lintas di interface INP0S3. Sementara untuk -s, perintah ini digunakan untuk menentukan panjang dari snapshot untuk setiap paket yang kita tangkap. Jadi kita harus membatasi juga snap length ke nomor yang terkecil yang akan menangkap informasi dari protokol yang akan kita lihat nantinya. Nah, kita akan menyetel si snap length ke 0 dan menyetelnya ke default 262.144 untuk kompatibilitas mundur dengan versi tcpdump yang lebih lama. Sementara untuk perintah -w digunakan untuk menulis hasil dari tcp file. Jadi kita akan menambahkan ekstensi yang bernama .pcap yang memastikan bahwa si lalu lintas data yang direkam akan dicetak ke dalam file yang bernama http://dump.pickup. Nah, ini directory ini ada di satu home atau directory home yang pada bagian analis pengguna. Nah, jadi intinya kita menggunakan halaman manual untuk tcpdump untuk menentukan opsi perintah dari -s dan juga -w. Oke, selanjutnya langkah D, kita akan membuka web browser untuk meluncurkan CyberOps Workstation
Lalu kita akan mengarahkan ke satu laman, yaitu www.altoromutual.com. Kita masuk saja ke halamannya, kemudian kita ketik http://www.altomural.com login.csp. Nah, setelah halaman Altoro Mutualnya muncul, karena situs web ini menggunakan HTTP, tentunya lalu lintasnya tidak aman. Nah, jadi kita bisa melihat di bagian password. Saat kita mengklik password akan muncul notifikasi "This connection is not secure". Nah, lalu kita akan memasukkan juga di sini username sebagai admin dan passwordnya admin. Lalu login. Kemudian muncul pesan kita telah berhasil masuk ke dalam halaman dari si webnya tersebut. Oke, kemudian kita akan menutup halaman webnya ini. Kemudian kita kembali ke terminal. Setelah kembali ke terminal, kita akan memasukkan komen Ctrl+C untuk menghentikan pengambilan paket tersebut. Oke, kita masukkan Ctrl+C. Kemudian muncul pesan paket telah di capture sebanyak 1685 dan telah diterima oleh filter. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, jadi TCP DUMP akan dieksekusi. Yang telah dieksekusi pada langkah sebelumnya akan mencetak output file bernama http dump.pickup. Jadi file ini terletak di directory home untuk analisis pengguna. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bisa melihat di directory home. Kita klik. Lalu kita akan melihat di analis. Di sini dapat kita lihat. Nah, ada satu file yang bernama http dump.pickup. Jadi kita akan membuka file ini untuk melihat hasil tangkapan lalu lintas HTTP menggunakan aplikasi Wireshark di CyberOps workstation-nya. Nah, kemudian untuk langkah yang B, kita akan memfilter lalu lintas data yang akan kita lihat. Karena di sini kita akan melihat lalu lintas HTTP, kita memfilter lalu lintas menjadi HTTP. Kemudian tekan enter. Lalu kita akan melihat pada bagian Wireshark ada beberapa informasi yang ditampilkan, mulai dari nomor, waktu, sumber, destinasi, protokol yang digunakan, panjang paket, dan juga beberapa info. Nah, pada bagian bawah ini ada beberapa layer, mulai dari layer frame, Ethernet, layer 3 untuk IPv4 dan juga TCP, dan juga untuk layer HTTP sendiri. Nah, di sini kita diminta untuk melihat pesan HTTP yang berbeda dan pilih pesan untuk POST. Nah, kita akan menjelajahi paket di sini untuk info berupa POST. Kita akan melihat. Nah, di sini dapat kita lihat ada info POST. Kemudian kita akan menampilkan di jendela pada bagian bawah. Kita akan meluaskan bagian dari HTML from URL encode. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini di modul ditanyakan apa informasi yang ditampilkan. Nah, jadi dapat kita lihat pada Wireshark bagian bawah. Pada HTML dapat dilihat ada dua informasi yang ditampilkan. Pertama UID admin dan yang kedua adalah password. Jadi pada lalu lintas HTTP, pesan yang dipertukarkan tidak dienkripsi, sehingga pada bagian setelah TCP, pesan
yang dikomunikasikan ada dua, yaitu username dan juga password. Seperti yang telah kita masukkan tadi, username-nya adalah admin dan juga passwordnya adalah admin. Selanjutnya, pada bagian kedua kita akan menangkap dan melihat lalu lintas dari HTTPS. Sebelumnya kita harus menutup dulu aplikasi dari Wireshark untuk lalu lintas HTTP. Oke. Oke, selanjutnya di bagian kedua kita akan menggunakan tcpdump kembali di perintah workstation Linux untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Nah, jadi setelah memulai tcpdump, kita akan menghasilkan sebuah lalu lintas HTTPS, sementara si tcpdump-nya sendiri akan mencatat konten lalu lintas jaringan. Nah, catatan ini akan dianalisis kembali menggunakan Wireshark tentunya. Oke, kita mulai saja. Untuk langkah pertama, kita akan memulai kembali tcpdump di dalam terminal. Oke, kita sudah masuk ke dalam terminal. Nah, kita akan mengetikkan kembali sebuah perintah sudo tcpdump. Namun untuk bagian ini file akan bernama https-dump.pickup karena kita akan menggunakan lalu lintas HTTPS. Oke, kita akan enter kembali. Lalu kita diminta lagi password untuk analis, yaitu CyberOps. Oke, kemudian telah muncul pesan bahwa tcpdump sudah mendengarkan atau mencatat lalu lintas yang ada di interface INP0S3 dari workstation Linux. Nah, jadi mungkin jika interface ini berbeda atau berbeda interface, mungkin bisa dimodifikasi saat menggunakan perintahnya. Oke, semua lalu lintas nantinya akan direkam dan dicetak melalui file bernama https://dump.pickup ke dalam direktori analis pengguna. Oke, selanjutnya untuk langkah yang B, kita akan membuka browser dari halaman peluncuran pada CyberOps Workstation. Lalu kita akan mengarahkan ke halaman www.netaccad.com. Nah, di sini ada catatan, jika kita menerima halaman web dengan pesan sambungan aman gagal, mungkin itu bisa jadi karena terdapat kesalahan pada tanggal dan waktunya. Jadi kita bisa memperbaharui hari dan waktunya dengan perintah sebagai berikut. Ada sudo -s tanda petik 12 Mei 2020 jam 21 menit 38 detik ke 20. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam web browser terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke dalam web browser. Lalu kita ketikkan www.netaccad.com. Lalu kita masuk. Oke, kita telah berhasil masuk ke dalam halaman NetAccad. Kemudian di sini kita akan login ke dalam halaman NetAccad menggunakan akun kita. Oke, di sini ada menu login. Kita akan masuk terlebih dahulu menggunakan akun yang kita gunakan. Sebentar. Oke, di sini kita akan memasukkan beberapa informasi untuk login, yaitu ada email. Kita masukkan email akun kita. Oke, setelah masuk kita akan setelah masuk email, kita memasukkan password.
Oke, lalu login kembali. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke dalam akun dari halaman web NetAccount yang punya Cisco NetAccount itu sendiri. Nah, di langkah ini selanjutnya kita akan menutup aplikasi web browser untuk NetAccount itu sendiri. Oke, kita tutup dulu. Lalu kita akan kembali ke terminal. Tutup. Oke. Kita kembali ke terminal. Lalu kita kembali ke terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua. Kita akan melihat si lalu lintas dengan mengcapture lalu lintas tersebut menggunakan suatu perintah yaitu Ctrl+C di terminal. Ctrl+C. Oke. Di sini sudah muncul pesan yaitu paket telah tercapture dan telah diterima by filter. Oke. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita akan melihat tangkapan HTTPS tersebut. Jadi TCP dump itu yang dijalankan pada langkah pertama akan mencetak output ke file bernama https.pickup. Nah, jadi file ini terletak di home. Coba kita lihat di home di bagian analis pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu file yang bernama https://dump.pickup. Nah, kita bisa membuka pada file ini untuk melihat lalu lintas data yang telah kita tangkap tadi. Baik, kita akan membuka file ini menggunakan aplikasi Wireshark. Oke, di Wireshark sendiri sudah tampil beberapa pesan dan juga beberapa protokol. Di sini kita akan memperluas pengambilan pesan secara vertikal melalui filter. Nah, karena kita hanya akan melihat lalu lintas HTTPS yaitu pada port 443, kita masukkan perintah tcp.port sama dengan 443 sebagai filternya. tcp.port sama dengan 43. Lalu kita enter, kemudian muncul beberapa pesan dengan protokol TCP dan ada protokol perlindungan TLS versi 1.3. Setelah itu, seperti yang dilakukan pada HTTP, kita akan menjelajahi pesan HTTPS untuk pesan data aplikasi. Jadi pada info pesan kita akan melihat pesan yang berupa data aplikasi. Nah, di sini dapat kita lihat, kita mengklik satu. Oh, nah, oke. Setelah itu kita akan menjelajahi di jendela bawah. Kita akan melihat beberapa pesan yang ditampilkan. Nah, jadi di sini kita dapat melihat HTTPS itu ada yang berbeda, yaitu setelah TCP ada transport layer security, sementara pada HTTP tidak ditemukan layer untuk security-nya sendiri. Nah, kemudian kita akan perluas pada bagian ini, kita akan perluas bagian secure socket layer-nya. Nah, di sini dapat dilihat ada TLS versi 1.3 yang telah merekam lalu lintas. Lalu kita melihat, nah di sini dapat dilihat apakah data aplikasi dalam format teks biasa atau dapat dibaca. Nah, dapat dilihat di sini pada enskripsi data aplikasi kita tidak dapat membaca datanya karena file atau data yang dipertukarkan itu dienkripsi menggunakan TLS versi 1.2 sehingga datanya tidak dapat dilihat.
Kenapa? Dan dapat dilihat di sini dapat dilihat bahwa data yang dipertukarkan seperti username dan password pada halaman dan akad tadi dienkripsi menjadi ASCII yang hanya dapat dimengerti sebenarnya oleh si yang mempunyai file terenkripsi ini. Oke, terakhir kita akan menutup semua Windows, semua jendela, dan kita akan mematikan mesin virtualnya. Oke, setelah selesai, kita akan mengeluarkan kita akan save. Nah, kita akan masuk kepada pertanyaan refleksi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan refleksi, yaitu pertama, apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP? Nah, seperti yang telah kita lakukan pada percobaan yang pertama dan juga percobaan yang kedua, kita menemukan satu perbedaan pada HTTPS dan juga HTTP. Perbedaannya ialah data yang dipertukarkan pada HTTPS dienkripsi, sementara data pada HTTP tidak dienkripsi. Buktinya, pada bagian bawah pesan di Wireshark ditemukan satu layer frame security socket pada HTTPS, sementara pada HTTP tidak ditemukan. Nah, jadi apa keuntungannya menggunakan HTTPS? Keuntungannya adalah saat menggunakan HTTPS, muatan data pesan itu dienkripsi, sehingga data yang kita pertukarkan seperti username dan juga password hanya dapat dilihat oleh perangkat yang merupakan bagian dari percakapan terenkripsi tersebut. Nah, jadi keuntungannya data yang kita pertukarkan lebih secure dan kita lebih terlindungi dari berbagai ancaman yang mungkin bisa terjadi pada lalu lintas data tersebut. Pertanyaan kedua, apakah semua website yang menggunakan HTTPS dianggap lebih terpercaya? Nah, jawabannya tidak. Karena mengapa? Sesuai dengan background dan skenario yang telah kita lihat atau kita pelajari, walaupun HTTPS itu merupakan web yang dienkripsi percakapan atau lalu lintas datanya, namun bisa saja threat actor atau pelaku kejahatan menyembunyikan identitas atau kegiatan mereka di balik web HTTPS tersebut. Jadi terlepas dari menggunakan HTTP dan juga HTTPS sebagai web dengan rekomendasi HTTPS lebih secure, kita tetap harus menggunakan web yang terpercaya, kelegalannya dan juga kesahannya, agar kita terhindar dari threat actor atau pelaku kejahatan yang bisa saja menyembunyikan aktivitas mereka di dalam web HTTPS tersebut. Oke, sekian informasi dan juga percobaan yang dapat kita lakukan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga pelaksanaan lab untuk using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS traffic ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.